Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KUA dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa di puasa keempat Ramadan di 1446 Hijriah. Dan hari ini saya kedatangan tamu di podcast KUA Kecamatan Tebo Ulu, dan ini merupakan salah satu program dari KUA Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, di dalam mengisi kegiatan Ramadan kita kali ini. Yakni kita membuat program podcast mengenai pembahasan mengenai Ramadan, mengenai puasa, sholat tarawih dan lain sebagainya. Dan hari ini kita ada bintang tamu ataupun materi kita, yakni bersama beliau Bapak Haji Abdus Syukur. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Ya, lancar. Lancar. Iya. Sehat. Sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Kantongnya sehat juga. Alhamdulillah. Iya. Karena untuk menjalankan puasa, insya Allah mudah-mudahan kita kan mulai dari jiwa raga kita sampai ke urusan kantong, mudah-mudahan semua sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Penuh. Ya insya Allah mudah-mudahan Ramadan yang penuh berkah ini dapat mendatangkan pahala dan juga kenikmatan untuk kita yang menjalankan ibadah ini. Mudah-mudahan sampai nanti paripurna Ramadan ini kita diberikan kesehatan. Amin. Amin. Pak Haji Syukur, kita mau bertanya-tanya ini tentang hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, khususnya ini puasa. Mungkin kita udah sama-sama ketahui bahwa puasa ini merupakan perintah yang memang wajib untuk umat Islam, dan ini juga merupakan salah satu rukun Islam, masuk kepada rukun Islam. Sehingga saking wajibnya ini, tentu Allah memberikan kewajiban ini punya tujuan dan punya maksud itu. Dan mungkin Pak Haji, fitrah manusia ini punya nafsu yang harus kita kendalikan, ya kan? Ya. Punya amarah yang harus kita kendalikan. Kira-kira di dalam berpuasa ini ada nggak kaitannya antara nafsu dengan amarah ini? Bagaimana ini Pak Haji menjelaskan? Terima kasih kepada saudara sahabat KUA Kecamatan Tebo Ulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bagaimana tadi apa yang disampaikan bahwa sungguh di dalam bulan ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan penggemblengan. Ya, bulan tarbiyah. Maka keseluruhannya kita betul-betul akan melaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga setelah selesai Ramadan maka kita akan menjadi orang-orang yang mutakin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu tadi pertanyaan tentang mengenai adalah nafsu dengan amarah. Kalau sudah marah mesti nafsu, tapi kalau marah belum tentu nafsu. Gitu. Oleh karena itu kata Rasulullah, kam min shaim lau lahu ila ju'. Banyak orang yang berpuasa hanya puasanya itu menahan haus dan lapar saja. Betul. Nah disinilah pentingnya kita mengetahui bagaimana, karena sejauh mana puasa kita. Nah, jadi yang pertanyaannya adalah menyangkut bahwa pembagian daripada puasa itu tingkatan. Yang pertama adalah puasa am. Puasanya orang biasa, anak-anak hanya menahan makan dan haus saja. Yeah. Nah, nafsunya tidak ditahan, marahnya lebih tidak ditahan. Yeah. Itu pun tidak membatalkan puasa, namun pahala puasanya itu yang didapatkan. Oh gitu. Kalau marah jelas nafsu, tapi nafsu belum tentu marah. Terima kasih.
Gitu ya. Jadi kalau nafsu itu kalau marah itu sendiri nih Pak Haji, ini pada hakikatnya kalau dengan puasa itu bisa membatalkan puasa atau hanya dapat mengurangi pahala sebenarnya. Kalau untuk kita yang dewasa lah pada umumnya gitu. Kalau marah itu puasanya sah selagi tidak mengurangi, selagi tidak mau melaksanakan pembatalan puasa, puasa sah. Namun nilai pahanya itu sangat gitu. rendah sekali. Gitu. Sama dengan puasa anak-anak. Begitu jadinya malahan ya. Jadi kalau kita marah itu bukannya batal. Bukannya batal. Memang sebenarnya banyak orang berpaham kalau sudah marah udah buka aja, itu salah paham, salah pengertian. Ya betul sekali, karena mungkin banyak berkembang di pemahaman masyarakat yang awam. Wah ini puasa marah-marah gitu, batal puasanya gitu. Jadi tidak ya, tapi hanya cukup hanya mengurangi nilai pahala, mengurangi pahala itu sendiri, pahala berpuasa itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini Pak Haji, masih mengenai berpuasa ini lagi. Kita kan sama mengetahui bahwa manusia itu ukuran balik itu kalau laki-laki itu ditandai dengan adanya mimpi basah gitu kan. Mimpi basah atau ya mimpi lah gitu kita ketahui. Kalau perempuan itu ditandai dengan datangnya haid gitu kan, atau datang bulan gitu. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak ini ya seperti anak saya sendiri itu kan, dia tuh lagi belajar dalam menjalankan ibadah puasa. Itu sebenarnya kalau dia belum balik itu, itu kira-kira hukum puasa untuk anak yang belum balik itu bagaimana itu Pak Haji? Saudara Pak Hendri, kita kembali kepada hukum dasar ya. Yang diwajibkan menjalankan puasa adalah pertama adalah tentu harus sudah akil balik. Adapun anak-anak kita disuruh puasanya sah selagi dia tidak membatalkan. Orang tuanya pun dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala dari anak pun dapat. Oh gitu. Anaknya dapat dan orang tuanya juga dapat. Dengan hasil 2 kali lipat pendidikan yang dia terapkan. Makanya puasa itu dikatakan tarbiyah, mencakup keseluruhan pendidikan yang ada. Ya. Luar biasa ya mengenai puasa ini. Alhamdulillah kalau Pak Hendri punya anak dari mulai sedini mungkin dilatih untuk melaksanakan puasa. Pak Hendri juga dapat pahala, anak juga dapat pahala. Selagi anak itu tidak melaksanakan tidak membatalkan. Ya namanya anak-anak kadang-kadang ya berpuasa kadang cuma batas jam 12 gitu. Itu berarti tidak dinamakan puasa. Puasa itu baru berlatih, baru latihan. Kalau itu belum bisa belum dikatakan puasa. Tapi tidak apa-apa ya. Untuk melatih anak itu berpuasa, jelas kita kan secara bertahap gitu. Nah ini di era digitalisasi yang sangat berkembang pesat ini Pak Haji, dan juga perkembangan media sosial yang ini tidak terasa. Dengan media sosial ini kita sebagai manusia ini tidak terasa dosa-dosa kecil itu bisa kita dapatkan gitu. Artinya gini, mungkin dengan adanya kita melihat gambar ataupun film-film yang tidak layak untuk dilihat ya. Nah ini berkaitan dengan berpuasa ini Pak Ade. Kira-kira apakah dengan adanya kita melihat gambar-gambar ataupun foto-foto yang tidak layak untuk kita lihat? Karena ini kan kadang kita main HP ini Pak Haji, tapi ternyata main HP pas scroll tidak terus ada melihat gitu. Nah ini dalam hukum bagaimana ini? Apakah ini kira-kira bisa membatalkan atau juga itu tadi apa cuma bisa menghilangkan atau mengurangi pahala berpuasa itu? Mohon penjelasan lebih. Terima kasih. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa tingkatan puasa yang pertama puasa awam, puasa solihin, dan puasa khafat sodikin. Adanya puasa orang-orang yang sodik, para aulia, para ambiya. Pada akhir. Puasa awam tadi itulah hanya
menahan haus dan lapar. Menahan haus, Matanya tidak puasa, matanya tidak puasa, tangannya tidak puasa, tangannya tidak puasa, telinganya tidak puasa, semua hatinya pun tidak puasa. berarti Itulah termasuk melihat perkara yang maksiat, dia tetap puasa, tapi puasanya itu pahalanya haus dan lapar saja. Tidak dapat pahala, cuma dapat haus dan lapar saja. Oke. Iya. Jadi Kam min so'im lahu laisa lahu ila ju'wal as, katanya. Ya. Banyak orang yang berpuasa tapi puasa dapat haus dan lapar saja. ya, puasanya cuma dapat haus dan lapar saja. Ya, baik. Jadi ini kadang-kadang sobat KUA dimanapun berada yang mungkin sedang menyaksikan podcast KUA, mudah-mudahan ini menjadikan satu pendidikan ataupun edukasi untuk kita semuanya, Pak Haji, bahwa berpuasa ini memang menjadi salah satu, itu tadi dikatakan sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan untuk kita, bagaimana kita bisa memaknai diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melatih mengontrol hawa nafsu, ya kan? Seperti itu contohnya. Karena kita sama ketahui bahwa saya pernah membaca ini, Pak Haji, bahwa makhluk Allah itu kan pada dasarnya ada 3. Ada hewan, ada malaikat, kemudian ada hewan, dan ada manusia. Dan ketika malaikat ini diberikan oleh Allah, dia adalah diberikan akal, tapi dia tidak diberikan nafsu, betul ya? Kemudian kalau hewan itu diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Sementara manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, diberikan akal dan diberikan nafsu. Nah, tetapi kalau seandainya manusia ini tadi kok akalnya kalah dengan nafsu, berarti dia sama dengan hewan, itu ya. Jadi mudah-mudahan itu mungkin Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita puasa, mungkin salah satunya itu supaya akal kita ini jangan sampai kalah dengan nafsu kita. Karena kesimpulannya dengan puasa Allah sendiri ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya, betul, hingga dia asal dari makhluk yang suci kembali kepada suci. Maka as-saum bisa juga, as-saum itu berkaitan dengan as-sabra, as-ayyamu sabr, ayyamu sabar, karena Allah sendiri berdampingan innallaha ma'as-sabirin. Sehingga Allah itu berdekatan dengan orang yang sabar. Nah, dari mana sabar itu dilatihnya? Dari puasa. Betul sekali. Sabar menahan haus dan lapar, sabar nak mau makan, sabar nak mau minum, sabar nak mau hubungan suami istri pada waktu siang. Kalau malam boleh-boleh saja. Semua yang melarang, semuanya sabar. Betul. Disinilah maka kalau betul-betul orang itu melaksanakan puasa, kehidupannya dia insya Allah aman, bahkan bisa menjadi masyarakat yang diharapkan, insya Allah. Nah, di bumi dia betul-betul adalah sebagai khalifah fil ardi, tidak melakukan hal-hal. Dengan puasa orang tidak akan korupsi. Iya, betul. Dengan puasa orang tidak akan mencuri batang kayu orang lain. Betul sekali. Tidak akan mencuri jengkol orang lain. Ini ibaratnya. Itu saja. Jadi mudah-mudahan sahabat daripada KUA Kecamatan Reboilu di dalam tahun ini dapat menjalankan puasanya semaksimal mungkin. Amin. Paling tidak puasa yang tingkatan nomor 2. Amin Allahumma. Kalau apa tadi puasa yang tingkatan puasa nomor? Adalah khawasin, puasanya orang-orang soleh. Oh ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan. Jangan sampai tingkatan yang apa tadi yang awam. Itu puasanya Mbak Patole. Ya, jadi cuma dapat haus dan lapar tapi tidak dapat pahala. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Pak Haji bisa mendatangkan manfaat untuk kita berdua. Amin. Dan mudah-mudahan juga untuk kita seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Reboilu. Amin. Mudah-mudahan puasa ini merupakan itu tadi tarbiyah dan juga bulan riyadhah untuk kita semuanya. Amin. Ramadan merupakan salah satu upaya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena fadilah-fadilah dan juga amalan-amalan di bulan puasa ini begitu besar sekali. Dan mari di bulan Ramadan ini kita jadikan dan kita mari berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwa pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Sobat KUA dimanapun Anda berada.
mudah-mudahan di puasa keempat ini kita semuanya yang sedang berpuasa mudah-mudahan nanti sampai berbuka puasa kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Haji. Insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu. Dan buat sahabat kawan yang berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama podcast KUA Kecamatan Tabaulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.